Kecewa emang bener mah, kalau berharap sama manusia mah kecewa deh. Tapi ketika udah terserah Allah, pasrah mau gimana, datang rezeki. Begitu tuh kalau udah pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita, tapi seperti biasa, semoga kalian nggak bosan ya dengan aku yang selalu ngucap kayak gini ya, karena aku ngucapnya juga agak bosan sih. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin teman-teman bisa ngomongin admin via WhatsApp maupun via Shopee, atau klik aja linknya di deskripsi box ya. Dan buat teman-teman yang mau beli e-booknya juga ada, kalian langsung cari aja di Play Store, ada e-booknya. Jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat ya. Langsung aja kita akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Kanza di Blitar. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya Kanza di Blitar, Jawa Timur. Saya mau ngasih testimoni Kak, semoga bisa jadi inspirasi teman-teman yang lain. Dulu tahun 2022 saya terjerat hutang riba. Alhamdulillah berkat sholawat udah berkurang. Abis itu jarang ngamalin sholawat, terjerat riba lagi dan malah banyak. Sehingga saya paksa istiqomah sholawat, mulai terbangun dari tidur. Ntar ya, ada motor lagi. Kenapa bolak-balik ya Pak ya? Benar deh. Lanjut, ulang lagi. Tadi sampai mana? Sehingga saya paksa istiqomah salawat, mulai mata terbangun dari tidur, saya baca istighfar 100 kali, subhanallah wa bihamdi 100 kali, salawat Jibril 100 kali, salawat munjiatnya 200 sampai 500 kali sebisanya setiap hari. Aku berusaha selalu baca Quran, entah waqiah atau yang lainnya. Berapa kali aku sholat tobat, lanjut tahajud, duha. Banyak amanah yang udah jatuh tempo semua. Saya pasrahkan semuanya sama Allah. Sulit Mbak melaksanakan pasrah, di mana saya pinjam uang ke sana kemari nggak ada untuk bayar amanah. Di situ saya puter-puter video real Mbak Mel di IG, berharap juga kepada manusia, berharap hanya pada Allah. Allah akan menolong hamba yang mau mohon ampun dan minta pertolongan. Kemudian dari situ hamba pasrahkan semua pada Allah. Alhamdulillah Mbak, tenang, nikmat dari sholawat berasal dari nggak punya beras dikasih orang tua, nggak ada sayur, ada tetangga yang ngasih. Puasa harus jual HP buat arisan, sampai sekarang nggak punya HP. Hidupku enjoy. Bismillah, minta sama Allah pengen HP yang nggak riba ya Allah. Dan di saat yang tepat setelah pasrah lillahi ta'ala, apapun yang terjadi terserah Allah, dapat laptop Mbak Mel dari bapak saya. Aslinya dikasih ke anak biar bisa kalau udah waktunya pakai laptop. Sekarang masih mau kelas 3. Masya Allah Mbak Mel, betapa bersyukurnya saya. Apa ini yang dimaksud Allah akan memberi apa yang benar-benar kita butuhkan? Ya Allah, segala memang dipermudah kalau kita udah pasrah. Dan hari ini Mbak Mel, saya bingung mau cari uang buat bayar amanah 1.900.000, mau pinjam uang bapak dari hasil jual padi, nggak datang-datang pembelinya. Saya sampai bingung bayar gimana. Saya terus berdoa sambil terus membaca munjiat, tahu-tahu dapat WA dari adek. Mbak, saya udah TF, jangan beli apa-apa buat bayar amanah. Tuh katanya, gaji dari adek karena ngerawat anaknya di Indonesia. Ya Allah Mbak Mel, percaya nggak percaya ini nyata. Ketika kita sudah tidak ada yang diharapkan, hanya berharap kepada Allah, segalanya menjadi gampang. Padahal setauku gajian adek tanggal 22, ini kok tanggal 18, butuh 1,9, dikirimnya 2 juta. Dalam hatiku sholawat memang the power. Banyak Mbak Mel yang aku rasakan setelah mengenal sholawat. Jelas hutang masih banyak, tapi hatiku tenang. Terima kasih ya Mbak Mel, semoga Mbak Mel sekeluarga diberi kesehatan selalu, rizki lancar. Setiap hari aku selalu menunggu video Mbak Mel, amin. Buat teman-teman yang udah kenal sholawat, kencengin terus sholawatnya. Apapun itu masalah kalian, ketika Allah sudah kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin. Masya Allah ya teman-teman, the power of sholawat dari Mbak Kanza di Blitar. Maaf ya, aku tuh suka salfok ini, suka turun-turun gini. Masya Allah banget ya teman-teman. Pas lagi butuh datang pertolongan. Emang gitu sih, kita kalau ngarepin yang selain Allah gini, aku ngalamin juga ya, kayak misalnya nih
ada yang ngejanjiin nanti akan dapat ini tanggal segini. Wah, udah ditungguin, ngecewain. Kecewa emang bener mah kalau berharap sama manusia mah kecewa deh. Tapi ketika udah terserah Allah, pasrah mau gimana, datang rezeki. Begitu tuh kalau udah pasrah. Jadi seperti yang dirasakan sama Mbak Kanza ya teman-teman. Mbak Kanza tuh kayak yang aduh mau bayar 1,9 nih, mau ini deh bapak ada yang mau beli padinya nih, mau pinjam duit bapak nih, ngarepin ke si pembelinya itu kan, ternyata pembelinya belum deal juga buat beli gitu loh. Tapi ketika sudah tidak mengharapkan siapa-siapa lagi, tidak disangka-sangka tiba-tiba adanya transfer uang gaji buat Mbak Kanza. Jadi adanya Mbak Kanza ini kerja di luar negeri ya teman, kalau nggak salah di luar negeri ya, kerja di luar negeri dan punya anaknya dititipin sama Mbak Kanza, dititipin sama kakaknya. Nah Mbak Kanza nih kayak dikasih ya uang sekedar terima kasih lah sama adiknya karena udah bantu ngejagain anaknya gitu loh. Masya Allah ya, mungkin mereka saling curhat ya, aku nih nggak punya duit gini-gini harus bayar ini gitu, dan akhirnya Allah mudahkan rizki buat adiknya untuk membayar, bukan untuk membayar, untuk segera transfer ke kakaknya sehingga kakaknya bisa bayar amanah. Makanya kan tadi ada pesan dari adiknya kan, jangan dipakai buat beli apa-apa ya, bayar amanah gitu. Makanya dilebihin sama adiknya. Mudah-mudahan lancar terus rezekinya Mbak Kanza ya. Bismillah, baca terus sholawatnya, akan terus mengalir kemudahan demi kemudahan dari Allah. Tapi bukan berarti tidak ada kesulitan demi kesulitan. Kesulitan akan terus hadir tapi bersama dengan kemudahan. Seperti janjinya Allah juga kan, ada kesulitan itu datangnya bersama dengan kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan. Apalagi kalau udah baca sholawat, enteng, hati kita tuh enteng gitu loh. Utang banyak, gak punya duit, kok enteng banget itu ya, Masya Allah. Jadi hati-hati yang udah pada sholawatan, jangan sampai kita nanti berhenti sholawatnya, karena sholawat itu jadi benteng diri kita. Kalau udah berhenti sholawat, nauzubillah ya, kita jadi gampang kegoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sama Allah gitu. Aku juga sering ngerasain tuh teman-teman ya, pas udah gak punya duit gitu, aduh gak punya duit gitu kan. Kalau yang ngarepin ke manusia yang katanya mau begini, ternyata cuma PHP doang gitu, PHP lagi gitu kan. Sampai-sampai aku nyanyiin sebuah lagu, aku tak percaya lagi, Cela, sampai kayak gitu. Soalnya udah males lah jadiin candaan, sampai akhirnya udah terserah Allah, serahin semua ke Allah. Tiba-tiba datang rezeki, tiba-tiba ada rezeki lagi gitu. Aku gak bilang dari mana ya, malu gitu. Pokoknya ada aja rezeki berdatangan ya, yang ada yang sekian ratus ribu, ada yang sekian ratus rupiah, pokoknya ada aja jalan rezeki dari Allah. Dan tetap teman-teman hati-hati sama yang namanya riba. Jangan sekali-sekali riba, karena itu bikin rezeki jadi seret. Tuh seret banget deh, udah ngerasain soalnya ya. Coba-coba riba tuh jadi seret, jadi kayaknya apa-apa susah, pikiran jadi kusut, nggak tenang. Kalau udah selawatan malah kita kalau udah mulai coba-coba riba itu nggak tenang loh, gelisah hati kita ya, nauzubillah. Makanya udah deh bismillah, mau lapar kayak gitu ya, mau apa kayak bismillah, pasti ada jalan dari Allah, pasti kemudahan demi kemudahan itu akan datang. Tungguin aja. Lomba katanya nggak boleh nunggu. Iya, nunggu tuh boleh, cuman jangan maksa gitu loh. Tapi bukan berarti gini, mana nih Allah, mana nih pertolongan Allah. Katanya katanya bakalan ada pertolongan. Nah itu yang jangan seperti itu, tapi nunggunya kayak gini. Kalimatnya jadi kalimat positif. Insya Allah datang. Insya Allah nanti bentar lagi ada nih jalan dari Allah. Insya Allah ada. Hari ini sampai malam belum ada jalan, besok insya Allah ada lagi. Besoknya lagi insya Allah ada lagi. BTW teman-teman, aku jadi agak kurang fokus ya bacain testimoninya, soalnya aku ini lapar, belum sarapan. Perih perut aku, ya ampun. Ini udah 10 menit. Nah motor lewat lagi. Maklum ya, aku bikin videonya di luar, jadi ya begini berisi. Jadi mohon maaf. Kayaknya udah sampai sini dulu ya teman-teman testimoninya, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semangat terus, udah deh, kita tidak bisa menyemangati diri sendiri ya, tidak ada yang bisa menyemangati kita selain diri kita sendiri. Ini ngomong-ngomong kenapa lanjut lagi nih ngomongnya ya, katanya udahan. Enggak, aku mau sedikit ngomong lagi ya. Jadi ada yang kirim testimoni ke aku, udah baca sholawat kan, Mbak, aku udah baca sholawat,
Mana Mbak pertolongan Allah? Aku udah ngikutin semua yang Mbak bilang di YouTube, di IG, di TikTok. Mana Mbak? Nggak ada pertolongan. Aku harus gimana? Harus sabar, harus pasrah, harus ikhlas, harus istiqomah. Tuh. Harus berprasangka baik. 5 poinnya. Istiqomah, ingat nggak? Pasrah, ya, ikhlas, berprasangka baik sama Allah. Terus apalagi sih? Aku jadi lupa. Yakin ya, ya. Yakin, pertama yakin. Istiqomah, pasrah, berprasangka baik sama Allah. Tuh teman-teman. Dan satunya lagi ya sabar. Sabar. Teman-teman, kesabaran itu akan berbuah. Ya, buahnya itu insya Allah manis banget. Sabarnya jangan pakai marah-marah. Kalau sabarnya pakai marah-marah nanti buahnya kurang manis, asam nanti gitu ya. Ibaratnya pertolongannya udah datang tapi kayaknya kita masih merasa kurang aja. Tapi kalau misalnya kitanya yakin, kitanya pasrah, kitanya sabar, kitanya berprasangka baik, nanti ketika pertolongan itu datang kita tuh bersyukur banget. Ya, tambahin lagi syukur juga. Walaupun itu belum datang pertolongan, syukur kita sehat, kita masih hidup, ya kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita, bersyukur. Insya Allah ada di pertolongan, ya. Oke teman-teman, terima kasih nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Kansa lancar terus rezekinya, sehat terus ya Mbak, begitu juga dengan teman-teman. Semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah, utang-utang kalian segera lunas, yang udah jatuh tempo, udah bingung, insya Allah hari ini juga ada jawaban dari Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.